Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai alasan dibalik wacana pembayaran kuliah menggunakan pinjaman online dan dampak yang akan ditimbulkan bagi mahasiswa nantinya, sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro, melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Ya. alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Garuda TV. Pak Riko, tadi baru saja kita mendengar bahwa Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan bahwa mendukung jika mahasiswa membayar kuliah dengan menggunakan pinjol. Sebetulnya apakah ini tidak ironi begitu ya Mas ya, melihat dampak negatif dari menggunakan pinjaman online ini untuk membayar kuliah? Bukankah ini akan menjadi beban tambahan ini bagi mahasiswa? Silakan pendapat Anda. Iya, saya pengen mengawali diskusi kita ini dengan statement dari Ronald Reagan ya, Presiden Amerika ke-40 itu emang sejak jauh hari memberikan pesan yang tajam buat praktek pemerintahan. Ronald menyatakan bahwa the government is not solution, the government is problem. Secara detail kalimat itu menyatakan bahwa seringkali masalah itu bukan sesuatu yang alamiah terjadi di masyarakat, tapi justru masyarakat pemerintah sendiri menjadi penyumbang masalah itu sendiri. Ini yang seringkali terlihat atau tergambar di dalam praktek pemerintahan kita selama ini, di mana pemerintah merekayasa atau memproduksi kerusuhan, kegaduhan, bukan memproduksi keteduhan. Padahal praktek pemerintahan itu sejatinya adalah memberikan rasa teduh bagi masyarakatnya, kenyamanan yang kemudian kita harapkan produktivitas masyarakat naik dan pemerintahan pun berjalan dengan baik. Nah, beberapa hari kali ini kita sering melihat kegaduhan-kegaduhan itu dimunculkan oleh pemerintah itu sendiri. Saya pikir ini sangat related ya dengan disampaikan oleh gagasan Ronald Reagan Presiden Amerika ke-40 tahun 1960 sampai 1998 yang dua periode. Dan ini memang tampak di kita, gagasan pinjol itu menjadi sesuatu yang sangat ironi, benar sekali tadi ya. Meski saya juga bisa menangkap sebetulnya gagasan pemerintah kita terkait sama pinjaman itu. Di sejumlah negara juga melakukan hal sama, ada peminjaman dana pendidikan buat mahasiswanya. Tapi mungkin definisi pinjol itu terlalu negatif buat kita ya. Ada kok dana lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Saya pengen lebih tajam itu sebetulnya di Permendikbud tentang sistem pendidikan nasional juga sudah mengatur tentang dana alumni ya. Saya pikir jika alumni itu bisa mampu memberikan kontribusi juga kepada kampus, kemudian dana itu dikelola baik oleh kampusnya untuk adik-adik kelas, saya pikir ini sebuah hubungan yang bisa dibangun secara sehat dibandingkan dengan pinjol. Itu saya pikir begitu. Pak Riko, ini sebagaimana kita ketahui sebenarnya pinjol ini hanya menunda ya Pak ya, tidak hanya menjadi solusi dari permasalahan pada suatu waktu di mana nanti akan tiba di mana saat itu akan ditagihkan. Nah, lalu bagaimana Anda melihat resiko pemerasan yang mungkin dialami mahasiswa akibat dari hutang pinjol ini Pak? Ya itu tadi karena memang kita berangkat pada pemaknaan pinjol itu selalu yang negatif ya. Jika saya mau berangkat tadi melanjutkan, jika misalnya pemerintah secara sehat adalah membangun dialog dengan Menteri Pendidikan atau Menteri PMK, dialog dengan Menteri BUMN, kemudian ada bank secara resmi yang kemudian mengatur atau mengelola dana yang sehat untuk dilakukan peminjaman terhadap mahasiswa untuk perkuliahan. Saya pikir ini juga mekanisme yang seimbang karena bagaimanapun kan kita butuh sebuah sistem ekonomi atau praktek ekonomi yang berjalan secara berkelanjutan. Bukan berarti saya nyuruh mahasiswa untuk pinjam uang, tidak, bukan begitu. Prinsipnya ketika ada kesulitan berarti ada sebuah jalan keluar di mana mahasiswa bisa mendapatkan dukungan dana yang sehat, yang baik. Pinjol yang terlalu definisinya sangat negatif itu yang saya rasa pilihan kata yang tidak tepat oleh Menteri bahwa penggunaan pinjol, bahwa kita menyiapkan dana misalnya cukup besar dari alumni dengan dana yang dikelola di kampus, kemudian ada perbankan juga yang menyediakan itu. Saya pikir ini menjadi berbeda ya pemaknaannya, karena tidak juga semua mahasiswa boleh melakukan pinjaman, dan ini kan juga standar melakukan pinjaman itu juga tidak dibikin semudah mungkin, hingga kemudian praktek-praktek pinjaman malah jadi tidak tepat, lebih konsumtif. Justru itu yang jadi persoalan.
bahwa kemudian pinjaman itu ada sebuah nilai tagihan, ini kan pemaknaannya memang ada dana yang dipinjam. Maksud saya adalah bagaimana agar kemudian uang pinjaman atau uang yang digunakan itu menjadi lebih tepat dan produktif buat mahasiswa menyelesaikan studi. Toh ini juga bukan kemudian uangnya itu atau mahasiswa itu bisa mudah mendapatkan pinjaman-pinjaman tersebut. Saya tadi berangkat pada Permendikbud bahwa ada dana alumni yang bisa dikelola. Saya pikir kalau itu dibangun menjadi lebih baik dibandingkan kemudian mereka melakukan pinjaman-pinjaman lewat perbankan yang secara resmi dilakukan selama ini. Saya pikir begitu. Iya. Mas Riko, tadi seperti yang Anda sebutkan bahwa seharusnya pemerintah memberikan keteduhan. Artinya ini kan harusnya pemerintah memberikan solusi begitu kan? Betul, Bukan betul. justru malah mendukung mahasiswa untuk melakukan pinjaman online untuk bayar kuliah. Apakah ini bisa dikaitkan dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan UKT untuk tahun depan begitu, Mas Riko? Ya baik, emang UKT jadi persoalan ya, akan Ya, terulang setiap tahun ya. ya. Ketika memang dana pendidikan kita tidak begitu optimal. Selama ini memang dana pendidikan yang kita sebut dengan 20% itu lebih banyak teralokasi untuk biaya-biaya operasional. Mhm. Memang ini menjadi tanda tanya juga buat kita bagaimana membangun atau membuat alokasi anggaran 20% itu menjadi tepat atau lebih pure untuk bagaimana mendukung operasional kegiatan pendidikan. Ya. Kalau tadi misalnya pemerintah itu membuat kegaduhan, saya pikir ini ya praktek pemerintahan beberapa tahun akhir ya, harusnya ini tidak terjadi lah. Saya pikir begitu. Ya, Pak Riko, ini saya ingin menanyakan terlepas dari bagaimana pinjaman online yang sebenarnya ada di dalam perspeksi kita masing-masing terkait dengan bunga. Apakah bunga yang tinggi ini dari pinjaman online atau pinjaman dari manapun ini dapat memberikan nantinya beban finansial yang dapat dikatakan berat bagi mahasiswa? Betul, itu yang maksud saya tadi itu. Kalau kita memaknai bahwa bantuan pendidikan lah ya misalnya, istilahnya kita ganti jangan pinjaman, tapi bantuan pendidikan yang sehat tadi kita berikan, artinya ada sebuah skema pembayaran yang tentu dibuat sebaik mungkin. Karena tujuannya ini kan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi. Beda ya kalau pinjaman itu yang sifatnya komersil. Pinjaman misalnya kredit kendaraan, kredit rumah, itu kan suatu hal yang berbeda ya. Saya pikir ini model atau praktek pola ekonomi di pendidikan yang mungkin bisa juga kita kembangkan ke depan. Tapi cuma basis anggarannya, saya pikir harusnya basis anggarannya dari lingkungan kampus, dari alumni yang kemudian menyumbang, karena di dana alumni juga sudah bisa dikelola hal itu. Soal besar dan kecilnya dana yang terkumpul, justru itulah jadi syarat untuk dialokasikannya secara detail, secara rigid, agar tidak semua orang kemudian bisa menggunakan dana-dana tersebut. Kemudian soal nilai pengembaliannya tentu dihitung dengan nilai sangat fleksibel agar kemudian mahasiswa tidak merasa terbebani setelah masa kuliah kemudian. Kalau misalnya tadi pinjol itu memang definisinya sangat negatif di alam pikir kita ya, apalagi dengan praktek pinjol itu sendiri yang secara sampai sekarang itu juga masih tidak nyaman untuk didengar. Iya, Mas Riko, ini bagaimana ya untuk memberikan literasi keuangan, literasi finansial kepada mahasiswa agar tidak terlibat pinjaman online? Ya, saya setuju nih, saya setuju. Ya. Memang perlu ada sebuah upaya tadi yang kita sebut edukasi literasi keuangan ya untuk mahasiswa. Bagaimana agar pinjaman atau penggunaan dana itu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan itu sendiri. Tentu ini tidak jauh dari sikap atau kebiasaan kita yang lebih konsumtif ya. Bingung menggunakan dana yang mana yang butuh dan mana yang diinginkan, mana want, mana need ya. Kita lebih tertarik pada persoalan yang want, yang bukan satu yang substansi yang berkaitan dengan praktek sehari. Kalau soal itu, saya pikir banyaklah praktisi keuangan yang bisa berbagi pengetahuan. Dan tapi sekali lagi, saya harap regulasinya dulu kalau bagaimana mekanisme peminjaman itu diatur secara baik dan fleksibel buat mahasiswa, ini menjadi jalan keluar. Namun bukan berarti kemudian ketika ada pinjaman kemudian uang kuliahnya mahal, ya tidak juga ya. Artinya uang kuliah itu juga dihitung secara sehat, di mana ada pihak kampus sebagai penyelenggara pendidikan, kemudian ada mahasiswa yang terlibat dan ada stakeholder lain di lingkungan kampus itu juga bisa
sama-sama mendukung praktek pendidikannya di perguruan tinggi. Bukan berarti tadi saya setuju kemudian dorong dulu pola ekonominya, nanti kemudian uang kuliahnya bisa semudah itu dinaikkan, dan alasan nanti kalau nggak bisa bayar kan pakai dana bantuan pendidikan misalnya, itu juga nggak demikian. Ya, Pak Riko, lalu bagaimana peraturan ataupun perlindungan konsumen yang berlaku terhadap pinjaman online untuk pendidikan ini? Saya sih belum tahu kalau untuk mekanisme, tapi kalau dalam undang-undang konsumen juga sudah jelas. Kalau terkait dengan aturan atau standar tentang mekanisme pinjaman atau bantuan pendidikan itu kan diatur oleh OJK. Jadi saya pikir OJK juga pasti akan paham ketika ternyata hal itu sangat membebani mahasiswa. Tapi kalau misalnya pemerintah turun tangan dengan cara membuat regulasi yang sehat bagi mahasiswa untuk melakukan permohonan bantuan pendidikan, tentu OJK juga akan memperhatikan dengan praktek keuangan itu. Ini kan OJK melihat dari sisi praktek bisnis ya, yang dalam pengertian tentu pure pada kepentingan ekonomi yang sehat. Tapi kalau kemudian dengan bantuan pendidikan ini kan bukan pure bisnis, ada misi sosial di balik itu, memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan menyelesaikan studi. Namun lagi-lagi saya sampaikan, ketika itu pun dilakukan bukan berarti nanti uang kuliah boleh naik. Uang kuliah boleh sedemikian rupa dibuat mahal hingga kemudian mengarahkan mahasiswa menuju ke arah sana. Saya pikir nggak demikian. Kalau boleh misalnya, tapi saya nggak tahu nih apakah ini ya. LPDP kan kita punya dana itu yang dikelola oleh pemerintah. Itu untuk kampus-kampus yang lain apakah bisa kemudian dana abadinya, dana kuliahnya atau dana mahasiswanya yang diikat dari dana alumni tadi itu disinergi saja dengan LPDP. Jadi LPDP bisa lembaga yang memang memberikan model peminjaman yang lebih baik. Saya belum tahu apakah bisa, karena LPDP itu kan sebetulnya memang dana yang tersimpan untuk dana pendidikan ya. Mekanismenya bentuknya beasiswa, bukan bantuan. Dalam pengertian kita adalah ada pinjam. Saya pikir boleh saja kita cobakan simulasi-simulasi di mana yang ideal agar kemudian perkuliahan bisa berjalan baik, kemudian mahasiswa alumni juga atau mahasiswa yang sudah selesai juga bisa kemudian memberikan kontribusi atau memberikan pengembalian juga secara sehat. Baik, Mas Riko, singkat saja ini, apa menurut Mas Riko sebagai seorang pengamat kebijakan publik, solusi yang baiknya dilakukan pemerintah atau kebijakan yang harusnya diambil pemerintah dibanding daripada mendukung mahasiswa untuk melakukan pinjaman online begitu ya? Apa supaya mahasiswa tetap dapat berkuliah dengan uang kuliah yang terjangkau dan bebas dari hutang? Silakan Mas. Satu saja saya pikir, jika kita bisa ngelola dana keuangan secara baik, keuangan negara ya, khususnya bagaimana kemudian mencegah angka korupsi itu terlalu tinggi, atau kita bisa menarik semua dana-dana para koruptor itu luar biasa. Saya pikir kalau itu dilakukan, angka biaya pendidikan kita menjadi lebih baik. Artinya tidak perlu sulit lah, kita sibuk berpikir bagaimana mengendalikan angka biaya perkuliahan yang murah, tapi kemudian di luar sana praktek korupsi luar biasa. Kemarin kita gaduh dengan 271 triliun yang ramai dengan korupsi tambang itu. Jika itu bisa diselamatkan dana itu, saya pikir masa depan anak bangsa kita nggak terlalu rumit. Ini kan karena satu sisi kita sibuk dengan persoalan pendidikan yang ada kekurangan dana, tapi kemudian di belahan kehidupan kita yang lain tuh ada praktek korupsi yang luar biasa, kemudian proses penelusuran kasusnya juga tersendat-sendat dan terlalu ribet lah. Jika pemerintah komitmen itu dana koruptornya kalau ditarik bisa untuk membantu para mahasiswa dan kita cegah semua praktek korupsi. Berarti otomatis kita menyelamatkan dana negara yang luar biasa.